Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan telah menjadi manfaat. Untuk KM agar silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Aga Arfinul Rahman, Hadir. Aila Asia, Hadir. Aisyah Maharani, Hadir. Alia Azhara, Hadir. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu hidup. Oke, sebelum kita materi berikutnya, Bapak mau tanya dulu, adakah yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ayo Pak, Silakan, Dad. kedudukan dan fungsi Pancasila adalah sebagai pandangan hidup yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Oke, tepuk tangan buat Harun dan Ridwan. Terima kasih ya. Ternyata kalian masih ingat ya pelajaran minggu kemarin, arti kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Ya. Oke, pembelajaran hari ini, ya materi hari ini yaitu kedudukan dan fungsi dari Pancasila sendiri. Itu ada 5. Nah, untuk hari ini yang kita bahas adalah Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, peserta didik mampu menghayati pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya untuk pelajaran pendidikan Pancasila itu dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian simak ya video berikut. Ada sebuah video, kalian simak. Tanggal 17 Agustus adalah hari yang meriah bagi Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut 74 tahun yang lalu, Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa merdeka. Tentunya Indonesia tidak serta-merta lepas dari berbagai tantangan yang menyerang, agresi militer, perang dingin, kemiskinan, hingga separatisme. Namun, di tengah beberapa masalah, bangsa ini masih tegak hingga sekarang. Hal ini hanya dimungkinkan karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan diterima oleh masyarakatnya, yaitu Pancasila. Ini ada suatu motivasi ya, motivasi hidup ya, dari hadis riwayat Muslim. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nah, ini semangat belajar kalian ya. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya apa? Ya, ilmu itu dicari sejak kecil, sejak kalian kecil, sejak kalian balita, kalian ya belajar mendapatkan ilmu. Ya, kalian ketika kalian balita itu yang mengajarkan adalah orang tua. Dan menuntut ilmu itu sampai liang lahat. Artinya apa? Sampai kalian wafat, kalian meninggal. Ya, jadi belajar, dan belajar. Semangat belajar harus kalian tanamkan mulai dari sekarang ya. Jadi pendidikan Pancasila keren, NKRI harga mati. Oke, luar biasa semua. Tepuk tangan ya untuk
mengamati gambar dengan cermat. Oke, yang pertama, Bapak ingin tanya, gambar apa ini? Gambar apa? Ini gambar ini adalah ada kaitannya dengan ya, materi pembelajaran yang akan kita pelajari sekarang ya, mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Oke, gambar pertama ini gambar apa? Pondasi. Gambar pondasi sebuah bangunan. Pondasi itu letaknya di mana? Di dasar. Nah, sedangkan ini adalah apa ini? Bangunan, sebuah bangunan. Ya. Jadi ini dianalogikan ya, sebuah pondasinya itu adalah Pancasila, ya, dasar negara, sebuah pondasi. Ya. Kemudian bangunannya itu dianalogikan sebagai ya, pemerintahannya, rakyatnya, ya, negaranya. Apabila negara ingin kuat, ingin kokoh, berarti dasarnya juga harus kuat, harus bagus, yaitu Pancasila. Jadi dasarnya Pancasila, ya, nah ini bangunannya adalah negara, pemerintahan dan rakyatnya. Kalau misalkan dasar negaranya kokoh, bangunannya, pondasinya kokoh, bagus, ya, bangunan itu bulat, ya, tidak gampang rubuh ya, tidak akan berdiri dengan kokoh. Begitu halnya juga dengan negara. Ya. Apabila pondasinya bagus, kokoh Pancasila, ya, negaranya juga akan bagus. Tadi dari dua gambar tadi, coba Bapak mau tanya, adakah yang bisa menyimpulkan ya, dari gambar tadi itu mengenai Pancasila sebagai dasar negara itu apa? Saya, Pak. Silakan Aisyah. Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Oke, betul sekali yang dikemukakan oleh Aisyah. Tepuk tangan dulu buat Aisyah. Oke ya, Bapak di sini sudah membagi kelompok. Ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima, dan kelompok keenam. Silakan ya. Untuk kelompok pertama, kalian ya, Aga, Abdul Rahman, Ella Askia, kalian bisa baca di sini. Ya. Silakan kalian susun dan tata mejanya ya, untuk dijadikan menjadi 6 kelompok dan sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Bapak bikin sekarang. Silakan kalian ya, tulis ya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar Pancasila, kita Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang profil dari diri kami. Sebelum itu, kenalkan kita untuk memperkenalkan diri. Saya Dinda Maria Hadika, saya Feli, saya Federic Sekolah, saya Manu Pratiwi. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya. Oke, silakan Nikita. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai dasar dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, serta sikap dan perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai nilai-nilai Pancasila. Ya, terima kasih untuk Nikita ya, telah memberi kesimpulannya. Tepuk tangan dulu buat Nikita. Silakan dikumpulkan untuk LKPD-nya. Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan.
Oke, berikutnya adalah refleksi pembelajaran. Ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ulangi ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, siapa yang mau merefleksikan ya bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan Gina, bagaimana pembelajaran hari ini? Materi yang dibawakan cukup menarik. Saya menjadi paham bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup negara Indonesia. Oke, terima kasih Gina. Untuk selanjutnya siapa yang mau merefleksikan? Aga, oke silakan Aga. Belajarnya seru. Kita diminta untuk mendiskusikan bareng teman-teman contoh penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat berpikir secara kritis. Oke, terima kasih Aga. Untuk materi pekan depan ya itu kita membahas mengenai pasti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, tadi barusan kita membahas mengenai yang pertama kedudukan dan fungsi Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian yang untuk berikutnya pertemuan selanjutnya itu adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Ya, silakan kalian baca. Ya, boleh dari literasinya, boleh dari literasi digital. Ya, kalian sudah install e-booknya, buku paketnya, silakan dibaca ya. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini yang ditanyakan untuk materi yang sekarang kita pelajari. Semuanya ya, mengerti ya, paham ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.